Assalamualaikum. Pendampingan individu 6 Oma sekarang sampai ke Ustazah Dwi Setyo di SMP IT Al Hikmah Benci. Subhanallah, siswanya luar biasa. Barokallah, Ustazah tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar? Sehat, alhamdulillah. Luang ketemu ya, gitu. Ya hampir 3 bulan ya. Sudah hampir 3 bulan ya. Gimana sekolahnya, baik-baik aja? Alhamdulillah. Kalau sekolah insya Allah baik-baik mawon. Apa yang saya boleh insya Allah mulai digerakkan, digambarkan dia lanjut. Kemarin menyiapkan lokal 7 ya, sudah mulai dicicil. Menurut kita tuh ya manusia ya, jika saya waktu pendek ya selesai, kita sih waktu panjang ya belum tentu selesai juga. Di awal kemarin semangat kerjakan lumayan di Pak Imam itu menarik. Saya dari dia paling pertama foto yang juga gitu. Kemudian dapat informasi ditunda, nanti aja. Dan saya sudah pendampingan akhirnya ada ilmu tentang pendampingan. Oh iya, belum selesai ya. Akhirnya mulai nyari-nyari lagi. Nah iya, itu nantinya apa yang sudah dilakukan. Ini saja kita mau review proses pembelajaran bulan ke-7 ya, tidak terasa bulan ke-7 ya. Kita maunya cepat, ternyata memang Allah berkehendak lain, akhirnya kita ada vakum 3 bulan ya, kita syukuri aja, dinikmati. Nah, proses apa yang sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir selama masa vakum? Kalau masa vakum kegiatannya kan menyiapkan lokal rujuk, kemudian untuk pribadi, kemudian kalau yang untuk anak-anak apa yang sudah kemarin diperoleh di modul-modul yang dipelajari ya, kita sampaikan ke anak sama dengan yang dulu, terutama tentang PMM itu sama. Jadi awal dulu waktu pembentukan komunitas kan sudah dibentuk nih sama ada komunitas itu. Saya sampaikan itu sekilas waktu itu. Kemudian kemarin ada digalakkan kembali. Kemudian dari kedinasan kan juga setiap ada event itu dicolek PMM juga harus diisi ya. Betul. Ternyata di situ itu di sekolah kami sudah hijau cuma 1. Saya ngeleng-ngeleng ini yang punya saya kan ada 14 guru. Jadi guru yang lain kan belum nanti sudah mulai saya sampaikan ke teman-teman. Silakan diisi walaupun panjenengan belum bergerak, paling tidak panjenengan tahu apa info terkininya seperti itu. Jadi kemarin teman-teman lihat apapun aksinya tadi di kelas monggo bisa diganti ya di PMM itu. Dan PMM kemudian juga saya memotivasi teman-teman untuk ikut bergerak. Alhamdulillah kemarin kok yang 2 yang daftar, yang satu untuk yang angkatan 7 yang angka sekian sampai sekian itu kan masuk 89 kan Oma, yang di Pak Iman kan memang itu kan setelah urutan ke 1000 sekian kan itu kan 9 berarti dia itu diterima, tetapi untuk ikutnya angkatan 89 itu biasanya kan jejer itu ya, itu yang satunya atas di bawah 1000, satunya itu di atas 1000 terus ada ini yang masuk 7 itu 1, yang masuk 89 itu 1. Alhamdulillah ya. Nah, apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Sebelumnya itu PR besarnya sosial emosional. Saya masih ingat, saya mata pembimbingan teman itu kok masih sulit, ada kekhawatiran saya kalau ada mau seperti itu anak nggak bisa kembali, tetap tidur itu kalau tetap santai, belum bisa saya arahkan ke fokus di pelajaran kan itu, terus kemudian mengarahkan harus banyak jam
jam tukaknya. Jadi sudah mulai dulu nggak pernah praktek, nah mulai sekali dua kali sudah pernah. Terus gini, hati-hati, maksudnya tidak yang seperti yang di videonya model itu kan dengan perut saya gini dia yang ngasih porsi, kalau saya gitu sebisanya gitu anak-anak. Itu satu kalau yang anak-anak. Itu saya sendiri di waktu apa nih waktu lokal mungkin kan ditanya apa banyak. Kalau ketika di sekolah di kelas ada yang apa marah atau emosi itu apa yang dilakukan? Kalau saya kemarin kan menyampaikan saya keluar karena saya mau nanti di luar, saya ikut gitu. Jadi kemarin itu setelah kasus ini kalau jengkel gitu saya tetap stay di kelas di dalam ini. Saya melihat lagi ketika nanti saya keluar siapa yang pengen anak di kelas gitu. Bagaimanapun juga mereka tuh ada di jam saya, tanggung jawab saya. Kalau apa namanya saya lagi ya sudah saya teruskan ke stop ya. Iya, saya yang harus bisa manage pakai stop yang di dalam kelas. Berapa kali menggantikan guru atau anak masuk yang awal masuk kemarin kan banyak yang kena trauma batuk satu kelas bisa sekian anak nggak masuk, gurunya itu ada 3 nggak masuk, kan saya masuk kelas ini teman-teman itu di apa ajar, kan akhirnya saya ajar ya kalau IPA gitu saya masuk di IPA. Kemudian yang mapel yang non mapel saya itu masuknya di bahasa Indonesia di kelas 8 terakhir di kelas matematika di kelas 7. Jadi ya sebisanya alhamdulillah anak-anak itu diajari kehidupan juga bisa. Kita bercerita tentang pengalaman kita itu nggak ada di buku. Tapi itu nanti dicatatnya untuk selamanya. Karena belajar itu tidak hanya harus dari buku, ya, dari pengalaman kita juga bisa. Nah, capaian apa yang diperoleh selama beberapa bulan ini? Kalau capaiannya, tadi belum pernah PR-nya kan menginginkan capaiannya saya sudah mulai itu mulai berani ketika jengkel itu ya anak itu nggak salah gitu loh. Kita aja berarti yang apa ya nggak bisa mengendalikan emosi kita. Terus kemudian juga saya menemui teman-teman tadi seperti itu, kita 8 itu 8 putra. Nah sekarang 34 putra semua dan apa di ruang balik utara itu kan kita isolasi. Nah itu kan anaknya yang aktif. Nah itu saya menemui dirinya itu sampai keluar. Memang tidak didengarkan oleh anaknya, ibunya malah dengan pemilihan yang paksa tidak jadi telepon. Nah itu yang saya kita kalau bisa jangan keluar saja. Bukan dengan keluar itu dengan nggak berpikir anak-anak jangan ngapain. Kalau ada apa-apa di jamnya, kalau dia ada kecelakaan sesuatu dan sebagainya, orang tua nanti telepon kita tanggung jawabnya. Ya kita belajar sadar manajemen emosional. Ini juga dulu pernah alami seperti itu. Ketika saya marah saya keluar, saya tenangkan diri keluar daripada nanti saya anggapannya kita kan nyari anak-anak kan bukan biar tidak sampai kita marah anak-anak ya kita keluar. Tapi ternyata dari sisi lain yang itu di luar dugaan kita. Ketika keluar anak malah nggak ada yang ngobrol. Betul. Katanya gitu ngajak anak teman-teman untuk mulai ayo kita ambil Islam jangan apa yang bisa melihat. Ternyata di mana-mana sama aja. Di lagi kan itu iya sama aja, memang anak-anak masa-masanya kan ya gitu. Dan dia kembali dari lost learning kembali ke sekolah itu dia adaptasi lagi. Biasanya dia bisa tidur-tidur gitu. Biasanya dia baca tidur-tiduran sama bawa HP ngerjakan tugas. Sekarang dia harus duduk manis di dalam kelas. Itu kalau kita pikirkan berdoa kita biasa ninggalin dokter terus akhirnya dia pakai baju seragam. Ini kan masih fase-fase perjuangan untuk kembali ya. Nah ini perjuangan yang anak-anak yang kita harus kembali. Ini 3 bulan aja kan sudah ada kejadian teman-teman itu kursinya ditarik terakhir kemarin itu yang kemarin nomor 2 itu dari lantai 2 itu rusuk sama kerusutan kakinya juga bengkak. Yang terakhir itu main sepak bola mau seperti yang adegan di film adegan di TV itu yang jungkir balik terus nyepak gitu loh mas, terus tangannya jungkir gitu ini masih sakit. Jadi 2 ini cuma sempat yang sempat rumah sakit
juga kita antar. Itu pembelajaran buat kita, buat kami maksudnya. Ya kan loh, masa senang sekian bulan di rumah, lalu sama-sama euforianya masing-masing itu beda kan. Ada anak yang suka kembali back to school, ada anak yang masih sebenarnya pengen di rumah, itu masih ada juga, yaitu tantangannya. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid? Iya, kalau program seperti yang saya sampaikan yang sebelumnya Oma, di saya itu program yang saya ambil literasi global Oma. Kemudian yang kedua adalah tausiah remaja. Kalau literasi pernah saya sampaikan itu berjalan. Kan dulu 3 pekan kemudian dievaluasi. Yang setelah program itu ini tetap berjalan Oma, alhamdulillah. Cuman waktunya yaitu tadi hanya 1 pekan sekali. Itu pakai pojok baca. Kemudian untuk timnya sudah dibentuk, timnya sudah dibentuk sendiri. Kemudian nanti gurunya itu anak buat jurnal, kemudian anak biasa meresum, kemudian di feedback kasih nilai atau umpan balik dari guru, kemudian diberikan kembali ke anak, kemudian di folder itu disini sama anak. Jadi yang sudah berjalan. Nah ini tausiah remaja itu yang ngasih Ustaz. Tausiah remaja itu anak sendiri. Terus ini sudah ada PR-nya. PR itu pusat informasi konseling remaja. Ini kan anak-anak sudah ada ini, tinggal bikin rumahnya. Belum Mama. Kita tuh kayak gini tuh belum punya wawasan Mama. Maksudnya saya lihat dari teman-teman luar kan ada yang sudah diaplikasikan, ada yang sudah punya. Nanti tak share PR ya, tak share file-filenya PR sama P4GM. Kalau tausiah itu tema pertamanya kan anak dikumpulkan per kelompok, satu guru 10 anak. Nah itu nanti dibahas dulu, latihan dulu apa yang mau kamu unggah sesuai dengan yang sudah menjadi kegundahannya mereka gitu loh. Nah teman-teman sendiri nanti ya kita kutipi ayat atau hadisnya, kita ambil pelajarannya, dan latihan nanti mereka mempresentasikan. Jadi tidak langsung dan anak harus latihan dulu baru nanti bisa tampil. Ya namanya tidak sembarangan. Nah, itu yang sampai semester kemarin. Jadi memang belum maksimal kayak yang tadi saya sampaikan. Ya ada yang aktif, ada yang masih kalau duduk gitu ya sendi-sendi gitu loh, masih santai, sawah jalan. Itu yang jalan kita. Nah, bagaimana tanggapan rekan sejawat dan siswa ketika penjenengan menerapkan rencana program sekolah yang berdampak pada murid? Di awal kemarin ya, kok iso kan tas tadi belum tas apa habis liburan panjang, kemudian langsung programnya langsung ngomong saklek itu harus on time, harus dikontrol, harus dievaluasi. Kemudian kalau kita kan ada jam evaluasi kelas emang dia kalau program tausiah misalkan anaknya begini kita sampaikan wali kelas, sampai tesnya informasi di kelas. Nah, semua tuh nanti anak-anak itu merasa tertekan, terpressure gitu loh, membuat apa yang mau kita usahakan aja sudah pemikiran, kemudian harus saklek itu ya untuk kasih kelonggaran lah, aja ya kita kan kita tuh kan sekolah jadi bertahap gitu loh, nggak itu langsung. Tapi ya itu tanggapan teman-teman, oke ya baik, namanya diterima untuk masukkan ke teman-teman. Itu satu, kedua maunya tidak di kelas, maunya di luar, oke di teras, habis setelah zuhur sampai mau masuk jam ke berapa tuh ya, jam ke 12. Jadi hanya 20 menit sama biar anak biar sambil lihat suasana oke belum nonton baik. Jadi yang terakhir kemarin masih insya Allah 2 kali tampil dari sekian pekan berjalan itu masih 2 kali tampil. Itu juga bagian literasi, tausiah, keagamannya dapet, literasinya dapet. Jangan lupa didokumentasikan. Karena didokumentasikan itu nanti sekolah itu dengan butuh akreditasi ya apa itu kita sudah punya, dan itu kan memang ada programnya ada. Kayaknya belum konsen di sana, konsennya masih noto anaknya, noto jadwalnya, program itu kayak foto-foto itu melihat anak duduknya belum bagus, kemudian cara pidatonya belum, cara tausiahnya belum bagus, itu mau dokumentasi kayak masih dihimbaukan ya, soalnya sudah baik dari diambil.
apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai tujuan dan ekspektasi panjenengan? Sama kalau tujuan sambut, cuma ekspektasinya yang tapi gambarannya berapa persen? Kalau tausiahnya insya Allah 20% masih ada. Kalau yang literasi ini sudah 70-an ada. Literasi kan mulai dari anak-anak bikin literasi produk nggak? Literasi produk itu kayak bikin puisi. Kalau di sekolah saya, kalau di Oma ya, ini misalnya aja kan. Kalau di Oma itu, jadi kan setiap hari kan ada jam literasi toh, 15 menit itu 20 menit ya. 15 atau 20 menit. Jadi kalau anak-anak kadang membaca terus kan dulu. Kemarin mulai saya masuk di tema-tema, misalnya menulis doa-doa pendek, terus itu ditulis gitu, terus dibukukan. Jadi di kelas itu ada jilitan buku. Yuk nggak ada feedbacknya loh. Maksudnya ya hasil karya anak-anak masih murni, cuma di situ misalnya dia bikin puisi itu dibikin hiasan-hiasan. Terus untuk menarik anak-anak ya gini aja, untuk ini besok saya lombakan destinataris nanti bahasan literasi dari anak-anak. Alhamdulillah dari kelas itu sudah ada 4 jilid buku, ada puisi, ada tulisan, ada temuan tuh hati-hati ketika cerpen. Nah, cerpen tuh sebelum dijilid harus dibaca dulu. Ternyata anak-anak itu tambah dewasa, sekarang sudah dewasa sebelum waktunya. Ceritanya ini anak sing melampaui 17 plus. Nanti takutnya ada seleksi seru. Kalau soalnya apa namanya kita ada KTI itu. Oh iya, ada KTI. Mungkin kemarin itu belum ada gambaran kalau anak yang literasi di jam 20 menit itu untuk membuat puisi, karena kita lakukan kan mereka punya proyek kumpulan puisi dengan KTI itu. Kalau kelas 9 kan sudah pernah KTI-nya. Mungkin belum kepikir ke sana. Mungkin sama nanti kalau memang terlihat ada kejenuhan itu bisa. Karena di rapotnya. Tapi bukunya apa? Bukunya sumber bukunya apa bahan bacaannya? Itu di kendala. Sebenarnya kalau bacaannya kan ditebus, karena itu para bukunya menyampaikan kita butuh buku rolling. Kalau rolling sudah aman, cuma buku lagi. Ini yang kendalanya menghubungi perpustakaan daerah. Kemarin itu rolling, kemarin itu gantian. Kita kasih nomornya Mbak perpustakaan daerah. Kemarin itu saya bilangnya, belajar saudara kita buka donasi, teman anak-anak itu punya buku di rumah yang nggak dipakai. Apa donasi aja, itu lagi kurang, monggo dengan bisa hubungan dengan dinas perpustakaan. Terus ini saudara itu kan yang di sini juga adiknya papanya itu juga butuh perpustakaan. Saya tanya, tapi kok tahu sudah, sudah oma. Ribon sudah bisa nggak kita menggandeng sana? Terus biasanya gini, udah cerita aja lo belum belum didata berapa bukunya. Kalau sudah didata, kalau memang kurang bukunya berapa nanti kita tentukan. Cuman belum berjalan. Karena itu tadi ya tim literasinya tasik ini anaknya, nah yang bukunya ini yang belum tertata gitu. Cuma yang ada di kelas-kelas aja yang sudah yang perpustakaan belum sempat dihitung semua. Jadi yang sudah di kelas-kelas itu yang dihitungi itu sudah cukup. Masih membutuhkan bantuan yang stok yang banyak itu. Nah ini saja bagaimana perasaan penjenengan ketika menerapkan rencana program yang berdampak pada murid. Kalau saat menerapkannya ya punya senang karena kan apa yang jadi angan itu bisa terwujud jadi program. Cuma waktu pelaksanaan yo ada sedihnya juga, kok sedih sih kok nggak sesuai ekspektasi tadi. Kan sekian sudah dapat sekian. Nah ini sing arepe diobrolkan ini masalah tantangan yang dihadapi dan solusinya. Jadi itu yang memulainya senang. Kalau nggak senang kan nanti gimana, harus kita dulu yang senang betul anak bisa terbawa oleh senangnya. Waktu jalan positif, saya masuk kelas lihat saat literasinya itu ya ada duduk di bawah. Kalau duduk kan terserah ya mah, mana yang kamu nyaman silakan kan nonton. Pun ada yang beberapa itu biasanya saya lihat kenapa kok enggak literasi kan sambil literasi. Alasannya itu bukunya habis sudah itu saya cek kira untuk baca itu. Ini ada bukunya. Kan saya nggak suka itu. Terus buku ada tapi tidak sesuai dengan selera anak. Nah yang membuat
saya malah nopo galau. Jadi melayani anak-anak sesuai dengan keinginan mereka, ternyata kita terbatas oleh apa ya yang sesuai anak tuh inginnya apa, itu dia bisa kasih. Ya sudah nanti gantian aja, karena biasanya juga mbak yang ada deh paling dipilih yang mana. Maksudnya nggak ada yang biasa baca kan? Ada ustazah tapi itu masih baca mbak itu biasanya gantian. Nanti jamnya nggak cukup ustazah. Ya apa-apa pada besok sering bacanya walaupun nggak jam literasi ya biasanya solusinya gitu. Cuma akhirnya kan dengan mama iya baca jam pas jam literasi yang baca dia bisa jadi nggak membaca, akhirnya dia pakai besoknya sedangkan besok itu dia harus mengerjakan yang lain. Jadi yang itu juga jadi kendala kok di mana jam literasi itu ya. Kalau di penilaiannya rapor sekolah itu kan memang kita lemah di literasi. Jadi saya lihat kemarin kan suruh rumuskan ya pada sosialisasi program bayi data kan loh. Literasi itu kurang masalah sastranya, apanya, nah itu malah membuat saya semakin ayo kita fokus di literasi kita. Coba cek ini ya kita up lagi biar ini loh profil rapor kita itu bisa ter-up. Masih merah, literasi numerasi itu merah. Apa saja tantangan kesulitan yang penjenengan hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Namanya tadi waktu Roma. Jadi kalau kita menyesatkan sekali ya mah hari apa itu di Senin sama Jumat hari Jumat. Kalau tausiah itu hari Kamis karena anak kan puasa, jadi kan waktu untuk jam makan itu menggunakan tausiah. Kalau Jumat itu waktu ekstra itu anak longgar. Jadi waktunya itu seharusnya ya sepanjang kayak di program itu kan sepanjang hari nih. Kemudian per hari ada gitu. Kalau di kita per hari itu masih kesulitan menata jadwalnya. Nah kalau walaupun kita pulang sore, tapi itu kan ada mapel lain yang disisipkan kayak Qurannya atau terus ini pandangannya kan sampai sore berarti seharusnya punya waktu, tapi sebenarnya mepet itu juga gitu. Di awal mapel umum, nanti yang di akhir itu buka Qurannya. Kalau disisipkan lagi apalagi ya juga kita kan ada sholatnya jadi itu yang membuat waktu kita itu kan pas bukan banyak yang longgar sebenarnya. Pertama itu waktu, yang kedua ini tadi stok kita masih kurang, belum bisa mencukupi anak-anak. Kemudian yang ketiga yang tausiah itu tantangannya menapa anak dulu. Kan ini dulu sudah ada, sejak pandemi itu nggak ada. Jadi anak-anak yang kelas 7, 8, 9 belum pernah melihat tausiah itu seperti apa. Jadi pesannya mereka baru nih. Kalau yang atas sebelumnya kan misalkan pandemi dia nggak tausiah tapi dia pernah melihat kakak kelasnya saat tampil klasik tampil umum gitu loh. Gitu. Kalau yang TK ini sama sekali mereka belum pernah melihat, jadi benar-benar baru buat mereka. Tapi kalau dulu itu kan sudah tahu jadi konsepnya sudah tahu. Cuma kendalanya dulu itu tadi karena anak belum pernah melihat, akhirnya kayak mengawali lagi belajar itu tantangannya. Jadi tantangannya itu ayo bisa kita sama jangan disamakan dengan sebelumnya kan saya membandingkan sih untuk telah ukur kan melek mungkin dia cepat ya karena bocah anak baru kan itu kan dia walaupun belum bisa kan lihat kakaknya ketika tausiah seperti apa, ketika di tausiah kecil dia membahasnya seperti apa kan paham. Nah ini kan 7, 8, 9 walaupun dicampur sama-sama belum paham, belum pernah lihat. Terus ini bagaimana penjenengan menempatkan diri dalam menghadapi tantangan kesulitan tersebut? Yang menentukannya sebagai perencanaan harus menggunakan lagi. Kalau ada dana seperti ini kita harus seperti apa? Saya kebutuhan teman-teman, ayo kita rencanakan. Nanti kalau sudah itu teman-teman yang tidak lanjuti, saya ikut masuk di kelas, berikut keterlaksanaannya, karena memang ada PC-nya kan, nanti ikut evaluasi. Kalau dirasa masih kurang biasanya kita panggilkan ke luar kita berarti nambah keilmuan, kita panggilkan kayak kemarin itu kan literasi kita misalnya KTI, saya tidak paham di cara buat puisi, biasanya saya panggilkan narasumber dari SMP 1 Panigoro karena kita merasa kurang. Bagaimana panjenengan mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi?
mengatasinya yang sudah ini ya tadi itu rencana, kemudian ini ke depannya kan ini sudah masa adaptasi di tengah semester awal, nanti tengah semester yang kedua akan lebih ditata ulang. Jadi dari yang evaluasi kemarin mana yang sudah siap nanti di tingkat 1 itu sudah siap, itu sudah tampilnya bagus, yang belum pernah tampil belum berani tampil kita sendirikan terus biar bisa lebih fokus. Nanti yang belum bisa itu kendalanya di mana kita jadikan 1, lambat tidak apa-apa jalannya, tapi dia dapat ilmu yang terutama. Kalau tetap dicampur sama yang sudah bisa, nanti dia hanya akan menjadi penonton saja. Terus penjenengan dalam mengatasi itu ada bantuan nggak? Contohnya tadi dari teman-teman, satu teman ya Oma ngasih masukan juga ya, tadi yang waktu saya ngasih masukan, kemudian contohnya juga secara perizinan dari yayasan juga dibantu. Kalau kita mau mendatangkan dari luar kan dari mana siapa itu kan juga ditanya, udah oke di ACC beli. Kemudian kalau kita mau gandeng dengan perpustakaan itu yang di luar ya dan diminta ke SD dulu. SD kan sudah akreditasi perpustakaan, nah dipersilakan ke sana untuk barangkali ada yang mau dipinjam di SD. Sebenarnya kemarin SD apa yo bacaannya sama dengan SMA, gimana kalau fiksi kalau mungkin ya, nah itu kita sudah ditawarin tapi belum melaksanakan. Insyaallah itu bantuan. Nah ini saja kadang tantangan sama kesulitan kadang juga membawa berkah juga kan kadang loh ya. Nah ini bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak? Pengaruhnya kalau ada tantangan akhirnya ya kita malah banyak kreasi, banyak ide, terus banyak teman akhirnya. Komunikasi teman-temannya biasanya ada ayam di dalam itu, ayo kita kurang ini silakan hubungi dinas sana, hubungi SD dan sebagainya. Akhirnya kan mereka menjalin komunikasi. Terus saya juga kan akhirnya Indonesia bisa nggak ngisi kita sama dihapus ya sama Pak Imam itu kapan sih Pak? Saya tanya asesmen apa itu grup penggerak asesmen kurikulum merdeka juga tanya sama Pak Imam. Jadi kan tidak hanya saya membicarakan tentang grup penggerak, tapi saya berani mulai untuk menanyakan di luar grup penggerak. Itu ternyata memang enak ya udah. Jadi tambah tambah akrab, tambah silaturahmi, tambah ilmu, semangat belajar lagi. Nah ini sekarang kita mau ngobrolin implementasi aksi nyata modul 3132 itu tadi ya, program sekolah berdampak pada murid. Bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata? Kalau yang berdampak pada murid di 331 itu kan kepemimpinan dalam pembelajaran. Kalau itu insya Allah sudah berjalan dengan terus apapun kegiatan kita di sekolah itu kita prioritaskan anak untuk gimana. Jadi misalkan kita ada MPMP, kita ada keluar itu kalau kita memang harus meninggalkan sekolah, anak itu kita amanahkan ke guru KBM misalnya. Terus kemudian tidak boleh tinggal loh Mas. Kita kesepakatan jangan sampai nanti tinggal. Kalau kasih tugas gurunya di situ, mendampingi di situ. Nah itu salah satu keputusannya begitu. Ya biasanya tuh yang menjadi kendala guru yang di sekolah itu kan perilaku habis ngajar mau istirahat sebentar, itu yang menjadi kendala. Cuman kan akhirnya kembali ke dilema apa itu yang saya dengan pengen leren apa iki lho anak yang belum di openi, padahal gurunya keluar itu bukan kepentingan pribadi, tapi memang harus ada rapat di sana yang menyangkut sekolah. Dengan dibawa ke kelas aja mendampinginya, paling tidak anak itu terkontrol, jangan sampai anak-anaknya di dalam kelas terus kok ada yang cedera, kalau itu kan nih ribut kan gitu. Iya, anak memang luar biasa. Ya, walaupun itu banyak penolakan tapi jalan. Walaupun gitu ya apa dipaksa. Kalau nanti kan akan terbiasa. Iya. Terus bagaimana perasaan penjenengan selama mengerjakan tugas-tugas tersebut? Kalau perasaannya ya dari pertama sore rumahnya banyak dilema itu ya tidak semua yang saya putuskan itu tuh bisa terima gitu kan. Ada yang contoh kemarin itu ya kayak sepatu itu harus hitam gitu. Itu kalau di forum sudah disampaikan itu bukan yang berat, intinya
cara pengambilan keputusan. Kenapa tuh harus kita kan di masanya pandemi, kalau ada kita harus pilih lagi, satu dari orang tua, dua apa sih eman-eman sepatu nanti akhirnya yang penting nggak dipakai kan gitu. Tapi ya bagaimanapun sekolah punya aturan. Ya walaupun ada yang bilang sepatu itu tidak mempengaruhi cara belajar anak, kemudian ada anak yang tanya sendiri, saya sampaikan di mana-mana. Teman gini Mbak, sama dari luar gerbang. Ada teman-teman sampaikan di sini dicek KTP tuh. Nah, terus kalau pas dicek KTP, anaknya tuh pakai sepatu hitam. Dia sama mencolok enggak anak itu? Ya saya kok sepatu kayak print black tahu enggak? Enggak udah. Oh ya, oke. Terus lihat misalkan ada teman yang pakai sepatunya itu ada warna putih, hijau, kuning sembarang lah. Dari luar sampai turun dari kendaraan itu kira-kira sama sawang sejauh apa enggak gitu. Terlebih apa? Fokusnya di sana apa enggak? Ini sudah penasaran itu siapa yang pakai sepatu itu. Nah, salah satunya seperti itu Mbak. Jadi kenapa sih harus kita bin fokusnya itu tidak kemana-mana. Juga yang pakai itu sama apa namanya itu gini levelnya sama. Ada juga yang di kita itu kan dari orang mampu tuh Mbak. Nanti terus pengen seperti temannya, terus ngenek nih nanti sama orangnya akan balik ke sekolah lagi. Ini anak saya punya sepatu yang harganya segini ya. Sama kan nggak kerja sampai jauh itu. Itulah kenapa sekolah punya kebijakan sendiri. Yang kedua, kita dari mas-mas ya tau mesti boleh kayak mas opo toh, kayak mereknya opo nanti kan gitu. Nah, belajar lagi lagi. Bisa enggak sopan itu tapi itu bermakna. Kalau di guru nanti bisa mungkin perlu lebih intens sama bukan berarti kita tidak pengen apa namanya otoritas kan buatan cuman kan kalaupun tidak bisa beli yo diisolasi di tempat. Kalau bagaimana saya ingin lo sudah beli sepatu tuh harga 50.000 loh ya ada aja sepatu hitam kalau ada. Nggak usah jauh-jauh anak saya loh, saya nggak pernah belikan yang harganya lebih dari 200 tuh nggak kan sudah. Saya tanaman gede ya wes pokoknya wes gede kalau makan juga dipakai. Kan ada juga perhatian. Berbeda kan nggak konsumtif terus. Belum lagi di kelas nanti wes sepatunya hanya harus diusuli kata lo mama diusuli kan bisa jadi. Wes mahal kemudian kok di apa nih kalau kemana kan bisa jadi biar tidak mengundang. Kalau bahasanya kan bahasa giling ya, tapi insya Allah biar tidak mulai seperti itu ya sudahlah kita bikinnya disamakan. Walaupun begitu kan sekarang mau anak pakai yang putih itu ya tetap boleh ini nggak tidak ada sejak bisa hari Senin hari Senin itu harus putih. Selain hari Senin kita masih kasih pelonggaran lah, kita amankan anak dulu. Nah ini Ustazah, apa saja temuan yang penjenengan dapatkan dan apa saja tantangan yang penjenengan hadapi, terus cara mengatasi bagaimana untuk penerapan aksi nyata 3132? Yang tantangan ya Oma? Temuannya apa? Kalau temuannya ya aksi nyatanya itu misalnya berpihak pada murid itu ya saja tadi. Kemudian pada murid pakai celana pensil itu kan kita nggak boleh juga. Makanya kalau ada acara seperti ini itu paling susah itu mesti wali kelas. Kalau pakai acara pakai baju muslim paling susah. Kalau yang putra, kalau yang putri pakai gamis kan sudah boleh gamis apa itu insya Allah lebih aman kalau anak putri. Kalau anak putra itu ya itu putri kan produk celana juga yang dijual kan bahannya chinos itu yang ya nggak pensil banget sih tapi membentuk lekuk kakinya anak dan yang atas itu kan yang lebih ketat gitu loh. Dulu kan longgar-longgar kan ya kayak seragam sekolah itu kan sebenarnya longgar-longgar. Nah itu juga kan temuannya yaitu kesulitan kalau anak-anak harus pakai jeans. Akhirnya ya paling tidak berarti hem atasannya itu harus lebih pagi untuk atas sampean mas. Jadi nggak boleh di atasnya pinggang gitu. Ya itu yang temuan ke kebijakan yang belajar anak untuk karakternya itu tadi. Iya, maksudnya yang sopan, yang panggil untuk sekolah, jam-jam seperti ini. Betul. Nah, apa pembelajaran yang penjenengan dapatkan yang bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang? Pembelajarannya ya tadi memang benar kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus
dipikirkan, dimusyawarahkan, teman-teman guru diajak bicara, kemudian anak-anak juga ditanya, nanya. Nah, misalkan potong rambut, kalau kita sudah diskusi dengan aduan guru 321 kan, kita sampaikan ke anak-anak sosialisasi dulu. Sudah kok 321 toh agak panjang toh 5 atau berapa gitu. Kenapa toh masuk 321 ya apik dengan tentara gitu. Sudah ya itu karena wis akhirnya oke, sampai menurutnya berapa? Depan agak panjang sudah 5 misalkan wis. Kalau belakang sama ini berarti terakhir telinga aja, boten kalau telinga yang atas atau telinga, kalau bawah tidak nepokah baju. Kalau 321 kan persis tentara kita makan tipis kan, itu anak keberatan dia keberatan. Kadang-kadang tuh guru gini, ya putra itu apa beda dengan zaman dulu. Saya tuh modis gitu loh, rambut aja yang dulu tuh mahkota wanita sekarang mahkota laki-laki. Betul ya, oke gitu. Jadi anak-anak sempat, jadi peraturan itu kita ubah sesuai dengan yang anak. Nah kalau yang masalah apa itu potongan rambut karena ya apa kita kaku sekali ya anak nggak masuk sekalian loh mak. Orang tua mas nanti masih kasihan. Alhamdulillah ini data-data yang dibutuhkan Umar sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Sementara kita tutup dulu yang untuk ini. Mohon maaf atas kesalahan. Tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.